Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang luar biasa ya Mas Mbak ya. Dalam keadaan yang baik tanpa kurang suatu apapun ya. Baik, pada pertemuan kali ini Pak Imam akan membahas tentang materi konfigurasi manajemen bandwidth ya Mas Mbak ya. Nah, di materi ini kita akan mempelajari itu dengan metode simple Q. Nah, nanti Pak Imam akan memberikan video tutorial. Silakan Mas Mbak perhatikan dengan seksama ya videonya, mulai dari pemasangan instalasi jaringannya ya, dari modem melalui mikrotik kemudian ke klien. Setelah itu kita akan akses mikrotiknya dengan Winbox dan kita konfigurasi dasar mikrotiknya. Setelah itu kita manage bandwidthnya dengan metode simple Q. Baik, mari kita langsung saja ke TKP ya Mas Mbak semuanya ya. Kita perhatikan ya, di sini Pak Imam sudah memasang bandwidth mikrotik kemudian dengan TP-Link sebagai modemnya ya. Kemudian kita sudah pasangkan RJ45-nya atau kabel UTP-nya yang berwarna agak keabuan. Ini menuju ke modem ya, kita salurkan di port 1 ya Mas Mbak ya, atau internet. Kemudian yang agak kebiruan, yang RJ45 agak kebiruan ini kita masukkan ke klien di Ethernet 2 ya. Sudah. Nah, langsung saja kita ke Winbox-nya ya Mas Mbak setelah kita instalasi jaringannya. Kita buka Winbox-nya Mas Mbak di sini. Oke. Jadi akan muncul otomatis MAC address-nya. Nah, untuk login admin ya usernya karena ini default. Kemudian password kita kosongkan ya Mas Mbak ya. Kita kosongkan semuanya di sini. Kita klik, kemudian kita connect ya, login ya. Nanti akan muncul menu-menu yang ada di dalam Winbox. Nah, sebelumnya kita cek dulu atau kita nanti reset dulu. Kalau masih ada konfigurasi yang lama, akan lebih baik kita reset terlebih dahulu ya, seperti yang sudah Pak Imam ajarkan di pertemuan kemarin ya. Cek interface-nya masih ada peninggalan konfigurasi, oleh karena itu kita harus reset terlebih dahulu Mas Mbak ya. Kita reset terlebih dahulu. Nah, di sistem reset konfigurasi. Nah, di sini ini untuk reset semuanya jangan dicentang ya Mas Mbak ya, jangan dicentang. Kita klik resetnya langsung. Yes. Kita tunggu sampai mikrotiknya reboot ya. Bahasanya kalau mati kemudian hidup lagi ya reboot. Tunggu sampai nanti kita reconnect kembali. Ini penting karena kita harus setiap mau melakukan konfigurasi apapun fitur yang ada di mikrotik, kita perlu memahami dulu konfigurasi dasar mikrotiknya. Yang tujuannya apa? Agar internet yang dari modem atau dari SP kita alirkan terlebih dahulu ke dalam mikrotiknya, baru kita bisa mengatur bandwidth, manajemen atau mau ngeblok apapun di situ dengan fitur-fitur firewall mungkin atau server proxy. Dan sekarang untuk manajemen bandwidthnya, agar apa? Jaringan yang akan kita gunakan itu berkualitas ya Mbak ya. Jadi tidak rebutan. Nanti kalau sudah banyak klien akan kelihatan. Tapi untuk contoh yang ini kita menggunakan satu klien. Nah, muncul menu ini kita remove saja. Remove konfigurasi ini untuk menghapus keseluruhan Mas Mbak. Jadi tidak ada yang tertinggal. Ya kan, sudah kosong, IP address-nya juga sudah kosong, di interface-nya juga sudah tidak ada namanya. Nah, setelah ini kita reset, kita setting kembali ya. Pertama interface-nya kita kasih nama. Tujuannya apa? Biar
tidak lupa port ini untuk apa dan larinya kemana ya. Nah, port 1 kita gunakan untuk internet, maka kita kasih komen atau nama internet. Bebas mau tulisannya huruf kecil atau besar, bebas ya. Yang penting kita kasih nama. Biar kita tidak ingat, tidak lupa ya Mas Mbak ya, tidak ingat. Nah, setelah itu Ethernet 2 kita kasih nama juga. Kita karena ini ke klien 1 kita kasih nama klien ya. Oke, klien. Oke. Kita close saja. Kita langkah selanjutnya yaitu DHCP client. Di sini untuk mendapatkan gateway ya, untuk mendapatkan internet yang ke ISP dari modem. Kita Ethernet, kita cukup centang saja semuanya DNS ya, agar secara otomatis sudah diatur ya, tidak perlu repot-repot kita mengatur DNS-nya. Nah, ini sudah bound ya, dan IP-nya sudah dapat. Dengan ini sebenarnya sudah masuk ke MikroTik ya. Internet dari modem sudah masuk ke MikroTik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita atur IP address-nya. Karena Ethernet 1 tadi sudah otomatis dengan DHCP client, maka IP-nya sudah terisi juga di sini ya. Sudah secara otomatis yang di Ethernet 1 sesuai dengan modem. Nah, kemudian kita atur IP address-nya yang menuju ke klien kita ya. Atur menggunakan 200.1/24. Networknya nanti kita kosongkan aja, muncul otomatis juga. Pilih interface-nya, jangan lupa Ethernet 2 karena yang menuju ke klien. Kita apply. Nah, ya kan ini muncul secara otomatis. Setelah di-apply kita oke aja sudah semuanya. Oke. Udah ya, 1 2 Ethernet 1 2 kita close saja. Kemudian kita atur DHCP servernya. Nah, di sini seperti yang kemarin sudah Pak Imam perlihatkan video yang pertama, kita cukup ke DHCP setup aja ya, biar otomatis. Ether 2, next terus. Next terus. Nah, di sini ya yang address give out ini adalah range IP yang diberikan oleh DHCP server ya, yang melalui Ether 2. Kalau ini semuanya ditulis next aja berarti /24 ada 254 client IP ya yang bisa kita kasihkan. Apa kita untuk contoh apa? Nah, kemudian kita ke firewall. Nah, filter rule sudah isi, nggak bisa dihapus. Jadi langsung ke NAT-nya aja. Chain-nya adalah source NAT ya, atau di sini tulisannya SRC NAT sumber ya. Kemudian action, langsung ke action-nya aja, kita pilih must query. Klik play, oke. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai ya untuk konfigurasi dasarnya. Kita cek dulu apakah di MikroTik sudah ada internetnya. Kalau sudah replay atau tidak RTO lagi, request timeout. Kalau sudah tidak request timeout berarti sudah ada internet masuk ke MikroTik. Ini untuk mengeceknya di terminal di MikroTik. Ya, sudah ya. Sudah kelihatan kita ping ke 888, sudah muncul replaynya ya. Oke, sudah kita pastikan ada internet. Coba kita cek ke klien kita. Nah, ini klien kita. Di sini network 55 masih tanda pentung, yang artinya belum ada internet akses. Kita CMD. Ping juga 88 ya. Ping 88. Oke. Masih belum ya. Kalau hal seperti ini ya, destination atau RTO ini kita sudah pastikan di MikroTik-nya sudah ada dan konfigurasi dasarnya sudah kita pastikan itu benar, maka bisa kita pecahkan masalahnya dengan disable enable. Walaupun ini udah ada, coba kita udah ada dan networknya sudah tidak tanda pentung ya. Coba ping lagi.
Nah, kalau masih seperti ini lagi, ya, DHU ini, maka kita disable dan enable di sini ya. Bisa dikontrol panel, bisa melalui ini di sebelah sini. Change adapter, nah kemudian kita disable, kemudian kita enablekan kembali. Tujuannya apa? Untuk refresh ya, refresh. Nah, ini akan pinboxnya akan connect kalau kita sudah disable enable. Masuk lagi. Coba kita cek ping lagi ya. Sudah reply apa belum ke ping 88 Google. Nah, sudah. Berarti berhasil ya dengan disable enable, jangan lupa Mas Mbak ya. Nah, setelah itu sudah pastikan berhasil, kita coba untuk tes ke Chrome-nya ya. Kita speed test nanti ya. Speed test dalam artian kita mengetahui bandwidth yang kita dapat di klien 1. Itu ada berapa ya. CBN bandwidth. CBN bandwidth speed test. Nah, ya. Kita pilih itu. Yang ini yang atas sendiri ya. Oke. Kita bisa langsung go ya. Go. Muncul jitternya sudah muncul ya Mas Pak, kemarin jitter apa? Ingat ya. Kemudian ini unduh. Variasi datangnya paket ya Mas Mbak ya, jitter ya. Nah, lupa. Nah, unduhnya kita mempunyai kurang lebih 25 Mbps ya. Dan unggahnya sini kurang lebih adalah 9 Mbps ya. Ya, maksimal berarti 10 Mbps. Kelihatan di layar. Nah, setelah kita sampai sini, kita sudah mengetahui bandwidth yang ada di di klien. Nah, ini intinya di pembelajaran kita adalah mengatur bandwidth-nya. Kita batasi bandwidth yang masuk ke dalam klien kita ya. Klien saya ini satu. Dengan fitur Q ya. Di sini di fitur Q ada simbol Q dan Q3. Nah, di sini ada Q3. Ini juga akan mempelajari Q3, tapi kita akan mempelajari simbol Q terlebih dahulu. Cukup mudah ya, Mas Mbak ya. Ini hanya nanti Mas Mbak tambahkan klien yang akan kita limitasi. Oke. Nah, namanya terserah Mas Mbak, terserah kita sebagai administrator ya. Kasih nama apa aja boleh. Tapi di sini kita namakan klien. Ya. Biar lebih sama dengan yang tadi sudah kita kasih nama di atas. Nah, targetnya adalah Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena Ether 2 ini yang menuju ke klien. Jadi semua yang masuk, berapapun kliennya yang masuk ke sini akan dilimitasi sebesar itu. Jadi nggak tarik-tarikan. Antara Ether 1, 2, 3, 4, 5 nanti nggak udah ada bagiannya sendiri-sendiri. Maksimal kita di sini kita coba maksimalnya adalah 2 mega dan 10 mega Mbps ya. 10 Mbps untuk download, uploadnya adalah 2 Mbps maksimalnya. Ini adalah maksimal. Nah, kita coba cek langsung aja. Nggak pakai lama ya Mas Mbak ya. Kita cek speed test. Kalau sudah sesuai benar, maka untuk unduh adalah kurang dari 10 Mbps karena maksimalnya adalah 10 Mbps. Dan untuk unggahnya adalah kurang dari 2 Mbps karena maksimal bandwidth-nya yang dialokasikan ke sini adalah unduh 10, kemudian unggahnya adalah 2 Mbps. Kita bisa lihat. Oke. Ya, unduhnya 10 Mbps ya, sudah kelihatan. Dan unggahnya adalah ya
2 Mbps, kurang dari 2 Mbps, berarti sudah betul. Nah, cukup mudah ya Mas Mbak, ini sudah termasuk ke dalam manajemen bandwidth. Kita sudah melimitasi bandwidth yang akan bisa kita berikan kepada klien kita. Itu pembelajaran hari ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan Mas Mbak bisa mengambil pelajarannya, ilmunya, ya. Jangan sampai lupa. Ayo memakan terus ulang-ulang mikrotik dasarnya, karena untuk fitur apapun kita harus bisa mengkonfigurasi mikrotik dasarnya, karena itu adalah dasarnya ya Mas Mbak ya. Baru kita nanti bisa mengkonfigurasi fitur-fitur yang lainnya. Itu aja dari Pak Imam untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa di komen atau bisa di WA group ya Mas Mbak ya. Jangan lupa isi daftar hadirnya juga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.